agama, sains, dan teknologi. Ilmu pengetahuan atau sains ini merupakan pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific method. Teknologi sendiri merupakan pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kita melihat bagaimana perkembangan iptek ini pada esensinya adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, bahkan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tentunya berangkat dari pengertian sains dan teknologi tadi, agama memainkan peran besar. Karena agama pada esensinya diturunkan Tuhan untuk mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia. Maka dari itu, kalau kita lihat dari sisi tinjauan ideologi, setidaknya ada 3 paradigma yang mendasari hubungan antara agama dengan sains dan teknologi. Pertama ada paradigma sekuler. Nah, paradigma ini memandang agama dan iptek 2 hal yang terpisah. Dalam ideologi sekularisme barat, agama dipisahkan dari kehidupan. Agama tidak dinafikan eksistensinya, tapi agama dibatasi perannya. Jadi seakan-akan agama itu hanya mengatur hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Jadi agama tak ada kaitan dengan pengaturan kehidupan umum, kehidupan publik. Nah, ini paradigma ini memandang agama dan iptek tak dapat dicampur atau saling mengintervensi satu dengan yang lain. Agama dan iptek dianggap terpisah, baik secara ontologis, yakni berkaitan dengan pengertian dan hakikatnya, epistemologis, berkaitan dengan cara memperolehnya, maupun aksiologis, berkaitan dengan cara menerapkan pengetahuan itu. Nah, kenapa paradigma ini bisa muncul? Paradigma ini tentunya mencapai puncak kematangannya pada abad ke-19 di Barat sebagai jalan keluar dari kontradiksi yang ditemukan pada ajaran Kristen, khususnya teks Bible, dengan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern. Semula ajaran Kristen dijadikan sebagai standar kebenaran ilmu pengetahuan, tapi ternyata banyak ayat-ayat dalam Bible yang berkontradiksi dan tak relevan dengan fakta ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, menurut ajaran gereja yang resmi, bumi itu datar seperti halnya meja dengan 4 sudutnya. Padahal faktanya bumi itu bulat berdasarkan penemuan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil pelayaran Magellan. Dalam Bible dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada ke-4 penjuru angin bumi, dan mereka menahan ke-4 angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Wahyu 7 ayat 1. Kalau konsisten dengan teks Bible tentunya, maka fakta sains bahwa bumi bulat tentu harus dikalahkan oleh teks Bible. Ini tak masuk akal dan tentunya problematis. Untuk itu, agar tidak ada problematis, ajaran Kristen dan ilmu pengetahuan akhirnya dipisah. Satu sama lain tak boleh saling intervensi. Inilah paradigma pertama. Tapi ada paradigma kedua, paradigma dari ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Menurut paham sosialis, agama itu enggak ada. Karenanya tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan sains dan teknologi. Iptek dapat berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Paradigma ini mirip dengan paradigma sekuler, tapi lebih ekstrim. Kalau dalam paradigma sekuler, agama masih berfungsi secara sekularistik. Tidak dinafikan keberadaannya, tapi dibatasi perannya dalam hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Namun pada paradigma sosialis, agama justru dipandang secara ateistik, dianggap nggak ada dan dibuang sama sekali dari kehidupan.
Nah, paradigma ini didasarkan pada pikiran Karl Marx yang wafat tahun 1883, di mana beliau adalah seorang ateis dan memandang agama Kristen waktu itu sebagai candu masyarakat. Karena agama menurutnya membuat orang terbius, lupa akan penindasan kapitalisme yang kejam. Karl Marx bahkan mengatakan, agama adalah keluh kesah makhluk tertindas, jiwa dari suatu dunia yang tak berjiwa, sebagaimana ia merupakan ruh atau spirit dari situasi yang tanpa ruh spirit. Agama adalah candu bagi rakyat. Begitulah pandangan Karl Marx. Jadi kalau merujuk kepada paradigma sosialis ini, agama nggak ada sangkut pautnya dengan iptek. Seluruh bangunan ilmu pengetahuan dalam paradigma sosialis didasarkan pada ide materialisme. Khususnya materialisme dialektis. Paham ini, paham yang memandang bahwa keseluruhan proses perubahan yang terjadi terus-menerus melalui proses dialektika, yaitu melalui pertentangan-pertentangan yang ada pada materi yang sudah mengandung benih perkembangan itu sendiri. Yang ketiga, ada paradigma Islam. Nah, paradigma Islam ini paradigma yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Karena dalam akidah Islam ini harus menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang terwujud dari apa yang ada dalam ajaran Al-Quran dan hadis menjadi kaedah fikriyah, landasan pemikiran, suatu azas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran, ilmu pengetahuan dari manusia itu sendiri. Nah, jadi paradigma Islam ini menyatakan kata putus dalam ilmu pengetahuan bukan berada pada pengetahuan atau filsafat manusia yang sempit, melainkan berada pada ilmu Allah yang mencakup dan meliputi segala sesuatu. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa, dan apa yang ada di bumi adalah Allah pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Jadi paradigma Islam ini yang menjadikan akidah Islam sebagai dasar pengetahuan seorang muslim, paradigma ini yang mencetak muslim-muslim yang taat dan soleh, tapi juga cerdas dalam iptek. Inilah hasil dan prestasi cemerlang dari paradigma Islam. Kalau kita lihat bagaimana masa kejayaan iptek dunia Islam antara tahun 700 sampai 1400 Masehi, pada masa ini dikenal dengan nama-nama para ilmuwan. Jabir bin Hayyan sebagai ahli kimia, Khawarizmi sebagai ahli matematik dan astronomi, Al-Battani ahli astronomi dan matematik, Ar-Razi sebagai pakar kedokteran, ophthalmologi dan kimia, Thabit bin Qurrah sebagai ahli kedokteran dan teknik, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Tentunya kita bertanya, apa peran yang dimainkan Islam dalam pengembangan iptek tadi? Nah, akidah Islam harus dijadikan sebagai basis segala konsep dan aplikasi ilmu pengetahuan. Inilah paradigma Islam. Ya, jadi paradigma ini yang seharusnya diadopsi oleh kaum muslimin saat ini, bukan paradigma sekuler seperti bagaimana umat Islam tak terjerumus pada sikap membebek, mengekor barat dalam segala-galanya, termasuk dalam pandangan hidup, gaya hidup, termasuk dalam konsep ilmu pengetahuan. Jadi nggak bisa kita pungkiri bercokolnya paradigma sekuler ini yang menjelaskan mengapa dalam sistem pendidikan yang diikuti oleh umat Islam diajarkan sistem ekonomi kapitalis yang pragmatis, gak peduli dengan halal dan haram. Eksistensi paradigma sekuler ini menjelaskan mengapa tetap diajarkan konsep teori Darwin yang jelas-jelas bertentangan dengan keyakinan dan keimanan umat Islam yang mengakui manusia pertama adalah Adam, bukan melalui teori evolusi. Jadi kekeliruan pragmatis ini harus dikoreksi. Nah, inilah membutuhkan perubahan fundamental dan perombakan total dengan cara mengganti paradigma sekuler dengan paradigma Islam. Nah, namun perlu dipahami juga, ketika akidah Islam dijadikan landasan iptek, bukan berarti semua konsep iptek harus bersumber dari teks Al-Quran dan hadis.
Tapi konsep iptek yang dikembangkan harus distandarisasi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan hadis dan tak boleh bertentangan. Jadi misalnya, ketika kita jadikan akidah Islam sebagai landasan iptek, bukan berarti ilmu astronomi, geologi, agronomi harus didasarkan pada ayat tertentu atau hadis tertentu. Kalaupun ada ayat yang cocok dengan fakta sains, itu bukti keluasan ilmu Allah. Bukan berarti konsep iptek harus bersumber dari ayat atau hadis. Tapi maksudnya adalah bagaimana ayat-ayat yang begitu banyak ini menggambarkan betapa luasnya ilmu Allah. Menjadikan akidah Islam sebagai landasan iptek, ya, bukan artinya konsep tadi wajib bersumber dari Quran, tapi kita wajib berstandar pada Quran dalam menilai benar salahnya dari konsep-konsep iptek tadi. Jadi apapun konsep iptek yang dikembangkan harus sesuai dengan Quran dan hadis bagi seorang muslim. Tak boleh bertentangan dengan Quran dan hadis. Misalnya teori Darwin tadi. Walaupun dipercaya oleh sebagian orang, ya, manusia ini hasil evolusi dari organisme sederhana yang selama jutaan tahun terus berevolusi melalui seleksi alam menjadi organisme yang lebih kompleks. Namun kalau kita lihat, ya, dalam Islam tentunya meyakini manusia pertama Nabi Adam. Adam bukan hasil evolusi organisme sederhana. Jadi ini makna menjadikan akidah Islam sebagai landasan iptek. Nah, jadi selain itu kalau kita lihat, dengan menjadikan Quran dan hadis sebagai standar iptek, bukan sumber iptek, artinya apa? Umat Islam bukan artinya dilarang mengambil iptek dari sumber non-muslim. Tidak. Dulu Nabi Muhammad pun menerapkan penggalian parit di sekeliling Madinah sebagai suatu wujud strategi militer, diadopsi dari tradisi orang Persia yang beragama Majusi. Dulu Nabi juga pernah memerintahkan dua sahabatnya mempelajari teknik persenjataan ke Yaman. Padahal dulu penduduk Yaman adalah ahlu kitab. Umar bin Khattab pernah mengambil sistem administrasi dan pendataan Baitul Mal yang dari Romawi, padahal ketika itu mereka beragama Kristen. Jadi di sini kalau kita lihat, agama punya peran dalam konteks ini Islam, ya, syariat Islam dijadikan standar sebagai pemanfaatan iptek, akidah Islam jadikan juga standar, sehingga dalam hal ini kalau kita lihat, walaupun realitanya banyak negeri-negeri muslim ini masih bertaklid dan mengikuti barat secara membabi buta, standar pemanfaatan iptek mereka sekedar, ya, manfaat pragmatis, ya. Maka tentunya ini yang perlu membedakan. Nah, jadi kalau dilihat realitas saat ini, banyak negara-negara muslim pun udah mampu menciptakan teknologi yang canggih. Ada yang sudah mampu memanfaatkan nuklir sebagai sumber energi. Nah, mereka juga tak mau kalah dengan dunia barat. Nah, maka dari itu penguasaan sains dan teknologi ini dapat disimpulkan memiliki beberapa urgensi. Pertama, dengan dikembangkan sains dan teknologi, kita akan memperoleh kemudahan. Ya, dengan dikembangkan sains dan teknologi, yang kedua, kita mengenal dan makin mengagungkan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. Yang ketiga, dengan mengembangkan sains dan teknologi, kita mampu meningkatkan kualitas pengabdian kepada Tuhan. Yang keempat, bahkan dengan pengembangan sains dan teknologi, kita mampu menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan. Dan yang kelima, dengan sains dan teknologi, kita memperoleh kesenangan dan kebahagiaan hidup, meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan kekayaan alam, bahkan mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, pengembangan sains dan teknologi juga menumbuhkan, bahkan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan produktivitas kerja. Bukan hanya itu, bahkan pengembangan sains teknologi juga memperoleh amal jariah jika diamalkan dan menjadikan kita memiliki keunggulan hidup dunia maupun akhirat. Nah, namun kita tak pungkiri ada juga
beberapa dampak positif dan negatif. Nah, apa dampak positif dari sains dan teknologi? Pertama, menyadarkan manusia untuk selalu mengenal dan dekat dengan Sang Pencipta. Mengantarkan manusia kepada era kehidupan maju, modern, dan sejahtera. Mempercepat dan mempermudah komunikasi. Ya? Mempercepat dan memperpendek transportasi. Pembuatan senjata dan peralatan perang untuk menjaga keamanan. Bahkan komputerisasi dan informasi mempermudah, mempercepat komunikasi dalam pemasangan internet. Namun, ada di sisi lain dampak negatif. Pertama apa? Misalnya informatika ini, bagaimana sering sekali kemajuan informasi menimbulkan pencurian data, penipuan online, atau tindakan para hacker yang tak bertanggung jawab. Ya. Kemudian dalam bidang persenjataan, sering kita lihat senjata yang canggih disalahgunakan. Ya, bagaimana kadang-kadang bahkan berdampak terhadap hilangnya nyawa seorang. Dalam bidang biologi ini, tak jarang kita lihat penggunaan teknologi di bidang biologi ini berujung untuk apa? Menggandakan manusia lewat cloning. Ini tentunya sangat tak sejalan dengan prinsip dari kehidupan beragama. Terhadap lingkungan hidup, begitu juga kemajuan sains, makin banyak gedung-gedung bertingkat, berkurang resapan air, yang pada akhirnya ini juga berdampak terhadap munculnya panas ekstrim dan pemanasan global. Kita lihat lagi dalam dunia medis juga tak jarang ya sedikit-sedikit sekarang dilakukan operasi karena biasanya biaya peralatan canggih yang dimiliki rumah sakit, sehingga kadang-kadang diabaikan aspek-aspek kemanusiaan yang ada. Nah, ini yang sebenarnya perlu untuk dipahami. Jadi, seorang ilmuwan yang agamis tentunya tetap berpegang kepada ajaran agamanya, giat melakukan penelitian dan akan berhasil menemukan rumus untuk membendung kerusakan alam yang lebih parah dan mampu mengatasi kerusakan yang memang sudah terjadi. Dia sadar memiliki keterbatasan yang menuntut ketaatan dan tunduk kepada aturan Tuhan, baik terhadap perintah untuk beribadah maupun terhadap sunnatullah, aturan hukum alam. Perpaduan dua tugas inilah yang nantinya akan mewujudkan manusia yang ideal.